Salam cinta Allah. Sebagai bentuk syukur kita dianugerahi akal. Kita juga diharuskan menguasai ilmu pengetahuan untuk menjalankan fungsi sebagai wakil Allah di muka bumi yang tugasnya membawa rahmat bagi seluruh alam. Dimensi profetik inilah yang membedakan ulul albab dengan ilmuwan pada umumnya. Secara transendental, dimensi profetik ini akan semakin meningkatkan keimanan karena kian mengakui kebesaran Allah, dan secara praksis akan memperkuat kerangka etik dalam mempelajari, mengembangkan, atau mengamalkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tanpa zikir yang kuat, tanpa keimanan yang kuat, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kemampuan zikir, ulul albab adalah sosok yang memiliki kekuatan pikir. Sosok ulul albab adalah sosok pembelajar sejati, baik pembelajar atas fenomena alam, fenomena sosial, maupun pembelajar atas wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan, dan hanya ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran untuk ulul albab. Kita dituntut untuk mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya sebagai bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Kekuatan pikir inilah yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Umat Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan pada abad 8 hingga 13 Masehi di era dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah di Baghdad didirikan sebagai pusat riset pendorong ilmu pengetahuan. Ibnu Sina melalui Al-Qanun fi Al-Tib menjadi referensi penting dalam pendidikan medis selama berabad-abad. Al-Hawarizmi telah menjadi bapak Al-Jabar. Keberadaan Ibnu Rus, Al-Razi, dan ilmuwan muslim lainnya pada saat itu menggambarkan kontribusi umat Islam dalam ilmu pengetahuan untuk pencerahan peradaban baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini dunia sudah berubah. Perkembangan inovasi iptek makin cepat dan disruptif. Kekuatan penentu disrupsi hari ini ialah kreativitas, imajinasi, dan kecepatan belajar. Karena itu tantangan terbaru bagi ulul albab adalah to disrupt or to be disrupted. Kemampuan kita mengubah atau kemampuan kita untuk atau dirubah itu sebuah pilihan. Tentu kita adalah orang-orang yang seharusnya bisa mengubah, bisa mendisrupsi, karena kita adalah leader. Salah satu jalan bagaimana kita mampu menginternalisasi sifat Allah Al-Badi. Sifat itu mirip dengan Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Al-Khaliq dan Al-Badi memiliki makna yang sama, sama-sama Maha Pencipta. Namun bedanya adalah bahwa Al-Badi cenderung menciptakan sesuatu hal yang baru dan belum pernah ada. Sementara Al-Khaliq merujuk pada kekuasaan Allah dan terus menciptakan secara umum, baik yang baru maupun yang sudah ada. Dengan internalisasi sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Badi, berarti seorang ulul albab memiliki daya inovasi yang tinggi. Ia mampu menghasilkan inovasi teknologi baru, juga inovasi sosial yang membawa pada kemaslahatan. Inovasi-inovasi baru itulah yang akan mampu mengantarkan kemajuan sebuah bangsa. Hasil uji korelasi, ternyata skor Global Innovation Index sebuah bangsa itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Artinya semakin tinggi skor inovasi indeks, biasanya semakin maju sebuah negara. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kalau bangsa kita akan menjadi bangsa besar, maka tidak ada cara lain selain kita meningkatkan kualitas inovasi, kualitas teknologi, yang tentu karena kita dasari dengan keimanan yang tinggi, maka teknologi dan inovasi yang membawa kepada kemaslahatan. Oleh sebab itu, produktivitas ulul albab adalah faktor penting majunya sebuah bangsa. Karena dilandasi zikir yang kuat, kemajuan bangsa tidak saja berdimensi material, tetapi juga spiritual, ekologikal, dan sosial. Dengan zikir yang kuat, maka kita akan meresapi makna perintah untuk berbagi, larangan merusak alam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sekarang merasakan perubahan iklim sudah ada di mana-mana. Kita merasakan persoalan lingkungan ada di mana-mana. Itu tidak lain sebagai hasil ulah kita sendiri. Ada perubahan iklim, ada perubahan lingkungan karena faktor antropogeni dan ada faktor natural. Bencana alam adalah faktor natural seperti gunung meletus, gempa. Akan tetapi banyak aspek lingkungan, pencemaran,
dan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini di Pekalongan itu merupakan masalah yang disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu, saya kira sangat penting bagi kita untuk terus meresapi makna perintah bagaimana kita menjaga alam, bagaimana kita menjaga bumi, karena kita terus harus memaintain hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Dari spiritualitas dan jiwa sosial yang kuat tentu akan mendorong keadilan, sehingga kemajuan yang tercipta tidak menyebabkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Kemajuan akan berjalan beriringan dengan keadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan peradaban. Oleh karena itu sekalian, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Rasulullah agak terlambat untuk datang ke masjid. Kemudian para sahabat meminta Bilal untuk menjemput Rasulullah. Kenapa Rasulullah sebelum subuh kok mas belum kelihatan di masjid? Setelah dapat ke rumah Rasulullah, Bilal menemui Rasulullah sedang menangis. Kenapa beliau menangis? Karena turunnya ayat surat Ali Imran ayat 191 itu, bahwa ternyata Allah menciptakan segala sesuatunya tidak ada yang sia-sia. Tapi pada saat itu Rasulullah juga berpikir bahwa suatu saat ada orang yang berpikir tidak berzikir, ada orang yang berzikir tidak berpikir. Dan saat ini kita merasakan banyak kasus-kasus orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi menjalankan korupsi, menjalankan hal-hal yang mengarah kepada keburukan dan kerusakan kehidupan sosial maupun kehidupan alam kita. Itulah keabadian Rasulullah, sehingga Rasulullah menangis terseduh-seduh akibat turunnya ayat tentang ulul albab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saja Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'adab summa ta'allam, yang artinya beradablah lalu berilmulah. Ini pesan penting untuk membangun peradaban baru melalui adab dan ilmu. Inilah tugas ulul albab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk berzikir dan berpikir sekaligus, sehingga kita mampu menjalankan tugas membawa rahmat bagi seluruh alam dan membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, inna Allaha wa